Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan di dalam hidup ini. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan itu harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hatta yaumul wahid. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimal. Teman-teman, sebelum kita memulai materi fikih pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustaz Darsono tentang adab buang air dalam Islam. Dalam Islam, dari kita tidur sampai kita bangun kembali semua diatur oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Salah satunya adalah agar bernilai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga aktivitas kita berkah dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tentunya kita berharap buang air kecil, buang air besar itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menjadi ibadah tentunya harus mengacu pada Rasulullah SAW. Bagaimana adab Rasulullah dalam buang air besar atau buang air kecil. Nah, pada kesempatan hari ini Ustaz akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang dimakruhkan atau hal yang dibenci oleh Allah, oleh Rasulullah ketika buang air besar atau buang air kecil. Apa saja itu? Kita akan bahas hari ini satu persatu. Yang pertama adalah kita tidak boleh berbicara pada saat buang air besar atau buang air kecil. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita di dalam toilet, ketika kita buang air besar, ketika buang air kecil, maka tidak boleh berbicara. Sekalipun ada orang yang mengucapkan salam sekalipun, atau ada orang mengajak kita berbicara, maka kita sebaiknya diam saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika dua orang buang hajat, kata Rasulullah, ketika ada dua orang buang hajat, maka hendaklah salah satu dan lainnya saling menghalangi pandangan. Jadi yang pertama adalah tidak boleh saling berhadap-hadapan, harus saling membelakangi. Jika seandainya misalkan terpaksa di toiletnya kita sedang mendesak, harus langsung karena udah nggak tahan, misalkan ingin buang air kecil misalkan, itu boleh, tapi dengan harus saling membelakangi. Yang kedua adalah, dan janganlah berbicara, kata Nabi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala murka bila hal itu dilakukan. Allah tidak suka, Allah benci jika hal itu dilakukan. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, ketika kita buang air besar, ketika kita buang air kecil, maka pastikan tidak membawa benda-benda yang bertuliskan zikrullah atau asma-asma Allah, seperti misalkan membawa Al-Quran, membawa cincin yang bertuliskan Al-Quran, membawa kalung yang bertuliskan Al-Quran atau gelang bertuliskan Al-Quran, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Atau menggunakan pakaian yang ada kalimat zikrullah. Jadi pastikan sebelum kita masuk ke dalam toilet, semua itu kita simpan terlebih dahulu di tempat yang aman. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak boleh berlama-lama di dalam toilet. Kenapa? Karena toilet adalah tempatnya syaitan yang paling syaitan senangi, tempat yang paling disukai oleh syaitan. Kenapa? Karena itu kotor, teman-teman. Sehingga ketika kita masuk ke dalam toilet, maka pastikan sesuai dengan kebutuhan kita saja, tidak berlama-lama di dalam toilet.
Yang keempat adalah ketika kita buang air besar atau buang air kecil di tempat yang terbuka, misalkan tidak di toilet, di tempat yang terbuka, maka yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh buang air besar atau buang air kecil di dalam lubang. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, boleh jadi di dalam lubang itu ada binatang-binatang yang diharamkan dibunuh dalam Islam seperti semut dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah lubang itu adalah merupakan tempat tinggalnya golongan jin. Jadi ada sebagian jin itu yang memang tinggal di lubang-lubang, sehingga dalam Islam tidak dibolehkan, dimakruhkan kita kencing di dalam lubang, teman-teman. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita bahwa lubang adalah tempat tinggalnya golongan jin. Ini ada hadis yang sahih riwayat dari Abu Dawud dan Sa'id dan Ahmad. Jadi pastikan ketika kita buang air besar, buang air kecil tidak di dalam lubang. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh buang air besar, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Dalam bab adab sudah diinformasikan tentang bagaimana cara kita buang air besar dan buang air kecil, jongkok ya teman-teman. Ya, dimakruhkan buang air besar, buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam dan yang terakhir adalah kita tidak boleh beristinja atau dimakruhkan beristinja dengan menggunakan tangan kanan ketika membersihkan bekas kotoran yang menempel dalam tubuh kita, tapi pastikan menggunakan tangan kiri ketika kita membersihkan kotoran yang menempel dalam diri kita. Nah, ini teman-teman harus kita perhatikan, ada 6 poin itu harus kita perhatikan ketika kita buang air besar, karena ini adalah hal-hal yang dimakruhkan atau hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah, kita sama-sama belajar, dan semoga ini bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bab hal-hal dimakruhkan ketika buang air besar atau buang air kecil. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.